Halo Sobat JKN, selamat datang di Kenalpot. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi inti dari keberhasilan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu adalah prinsip gotong royong. Dengan gotong royong, semua tertolong. Tidak hanya sebuah tradisi luhur bangsa Indonesia, gotong royong juga menjadi fondasi yang sangat penting dalam keberlangsungan program JKN. Dengan tema prinsip gotong royong membantu sesama melalui rutin bayar iuran JKN. Kami akan mengupas tuntas bagaimana iuran yang kita bayarkan setiap bulan sebenarnya menjadi bentuk nyata dari semangat kebersamaan ini. Bersama saya Erbaginda Maulana dan rekan saya yang kompeten di ya harus kompeten dong kita ya dengan kerjaan kita, yaitu Fedri Ramadana. Hai Fedri. Halo Baginda, terima kasih. Ini topik yang begitu menarik ya, dan saya rasa banyak peserta JKN yang perlu lebih memahami esensi dari gotong royong dalam program JKN ini. Oh iya, mohon maaf agak bengong dikit. Ya, benar sekali. Yuk kita langsung mulai dari dasar terlebih dahulu, dari akar, baru kita menuju ke pucuk. Ucu. Fedri bisa dijelaskan apa ya yang sebenarnya yang dimaksud dengan prinsip gotong royong dalam konteks JKN? Apakah itu cuma gini? Hmm. Nah, tentu King. Bukan gimmick ya tentunya ya. Iya, Prinsip gotong royong ini ialah konsep di mana semua peserta, baik yang sehat maupun sakit, saling membantu. Ibaratnya kita saling tolong menolong ya. Kita membantu yang sakit. Nanti ketika kita sakit, yang sehat bantu kita juga gitu. Nah, ketika seseorang membayar iurannya setiap bulan, uang tersebut tidak langsung digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi logikanya, iuran kita yang kita bayarkan per bulan itu membantu sesama kita yang lagi membutuhkan biaya di rumah sakit, yang lagi melakukan proses pengobatan di rumah sakit, yang lagi melakukan proses perawatan atau lagi eh, butuh kayak butuh kesehatan, pelayanan kesehatan untuk di rumah sakitnya gitu ya. oh bukan BU. Bukan. Oh bukan. Ya, sebaliknya dana itu terkumpul di dalam sistem dan digunakan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Jadi, peserta yang sehat membantu mereka yang sakit dan yang mampu membantu mereka yang kurang mampu. Nah, logikanya ketika kita nanti sakit, orang-orang yang kita bantu tadi jika udah sehat, dia akan membantu kita juga. Iya, benar sekali. Begitu ya, teman-teman peserta pendengar Knalpot. Jadi, mulai sekarang sebaiknya Anda menerapkan prinsip we listen and we don't judge. Oke? Jadi lebih sering memahami, jangan selalu menghakimi. Nah, Hakimi. prinsip ini memang mencerminkan budaya bangsa kita ya, saling menolong, Tolong saling tolong menolong. menolong ya, Udah Fad ya. dari nenek moyang kita dulu kan. Iya, Gotong royong ialah budaya asli Indonesia dan JKN mengadopsi prinsip itu King. Nah, dalam skema pembiayaan kesehatan, inilah yang membuat program JKN itu unik sekaligus sangat relevan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. iya benar sekali. Aku pernah juga dengar tuh bila dibandingkan dengan jaminan kesehatan yang berada di luar negeri gitu yang biasanya yang di-sharing-sharing oleh para apa namanya para atasan-atasan kita yang berada di Hmm, kantor pusat yang selalu iya sharing ya. dengan negara-negara lain tentang asuransi kesehatan negara, asuransi kesehatan yang disediakan oleh negaranya itu tidak memiliki prinsip gotong royong di dalamnya karena itu untuk kebutuhan individu. Oh, Oleh karenanya tidak bisa menghasilkan apa namanya, iuran yang ringan. betul. Jadi lebih lebih skemanya lebih ke memberatkan. Iya, tidak memberatkan kayak gitu. Malah kita yang selalu dibebankan dengan pengaduan-pengaduan. Kenapa begini, kenapa begitu. Tuh. Kembali lagi, we listen and we don't judge gitu. Oke, bisa dijelaskan? Nah, terus apa kaitannya antara prinsip gotong royong ini dengan kewajiban membayar iuran JKN setiap bulan? Fet, tolong dijelaskan lebih rinci supaya para peserta JKN lebih paham tentang prinsip gotong royong di dalam iuran JKN. Oke.
Ini saya bantu jelaskan ya, King. Cuman saya nggak tahu apakah ini rinci atau enggaknya ya. Nah, kewajiban membayar iuran ialah salah satu pilar utama dalam menjalankan prinsip gotong royong. Jadi, bagi peserta PPPU diharapkan bayar iurannya itu tepat waktu, sehingga prinsip gotong royong ini tidak biar balance dia. Nah, ketika peserta membayar iuran tepat waktu, dana yang terkumpul tadi akan memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi siapapun yang membutuhkan. Nah, kapanpun mereka membutuhkannya, dan sebaliknya, jika banyak peserta yang menunggak, maka prinsip gotong royong ini akan tidak terlaksana dengan sangat baik. Dan pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlangsungan pelayanan kesehatan. Salah satunya kayak anggap aja lah, bawa aja lah ke diri kita sendiri. Jika kita menunggak bayar iurannya, secara otomatis kita tidak akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan seperti biasa. Karena puskesmas mana atau klinik mana yang mau melayani peserta yang menunggak. Oh, berarti pembayaran iuran ini bukan tanggung jawab pribadi ya, tapi juga bentuk kontribusi sosial ya, Fer? Betul sekali, King. Dengan membayar iuran, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Misalnya, seseorang membayar iuran itu 35 per bulannya, ini kelas 3 ya, King ya. Kalau untuk Mm-mm. kelas 2 itu 100.000, atau dan kelas 1 itu 150.000. Nah, sebagai peserta PBPU, itu bisa saja digunakan untuk membantu biaya pengobatan pasien yang sedang menjalani terapi kanker di rumah sakit. Nah, biayanya bisa mencapai puluhan juta rupiah kan. Nah, itu kita bisa bantu mereka tuh. Karena mungkin pasien tersebut juga butuh bantuan biaya untuk pengobatannya, untuk kesembuhannya gitu. Oh, jadi iurannya yang terlihat kecil itu sebenarnya memiliki dampak yang besar sekali ya, Fer. Betul, geng. Nah, itulah kekuatan gotong royong tadi. Dari nominal kecil yang rutin dibayarkan oleh jutaan peserta, terciptalah dana besar yang mampu menolong kebutuhan kesehatan seluruh warga atau peserta JKN di Indonesia. Jadi jangan ragu untuk jangan takut. Oh, makin lama iuran BPJS makin mahal ya. Jangan, kita ambil sisi positifnya. Kita menolong seseorang, kita juga akan dapat pahala, kita juga senang gitu kan. Kita juga merasa tenang bisa membantu saudara-saudara kita, melihat saudara-saudara kita kembali pulih dari penyakitnya. Ih, bener banget loh, Fet. Jadi dulu itu pernah ada peserta JKN yang bertanya ke aku, kok dia terdaftar sebagai penerima bantuan Mm-mm. pemerintah? Terus ya aku jelasin, mungkin di tempat ibu ada pendataan oleh RT setempat dan pada akhirnya ibu didata di apa namanya didaftarkan Kan oleh RT tersebut. Nah, ibu itu malah nggak terima. Dia nggak mau, dia merasa mampu untuk membayar iuran dengan harga kelas yang lebih tinggi. Pada akhirnya dia meng-up kelasnya, dia akhirnya menonaktifkan bantuan pemerintahnya dan membayar secara mandiri. Dia membayar untuk kelas 2 atau kelas 1 dan satu keluarga itu cukup ramai saat itu, lebih dari 5 orang anggota keluarga dalam satu kakak. Dan dia bilang, saya ingin berkontribusi dalam program ini. wah, Tidak mau, saya nggak mau sakit gitu, saya nggak mau betul. sampai BPJS saya kepakai, tapi saya ingin memberikan kontribusi saya. Saya tidak mau hanya sebagai penerima bantuan pemerintah gitu. Sangat Jadi, dermawan ya, iya, luar biasa sekali aku ketika itu yang kayak ya ibunya kan dari suku Batak dan cara ngomongnya waktu itu agak keras. Tapi Makassar. setelah dia berkata seperti itu, aku malah yang kayak awalnya terkejut gitu kan kayak dia marah kenapa dia terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Aku di situ kayak oh, Dan oh, oh ternyata baik tujuannya seperti itu. Bisa nggak dikasih ceritakan contoh konkret bagaimana prinsip gotong royong ini berjalan dalam program JKN, Vet? bisa, salah satu nyata ialah pada saat masa pandemi kemarin. Nah, itu kan banyak orang yang antri kan di rumah sakit gitu kan. Banyak pasien di sana.
Nah, program JKN ini berperan sangat besar dalam memastikan pasien COVID-19 mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan tanpa harus memikirkan biaya. Nah, dana yang digunakan untuk membiayai perawatan berasal dari iuran yang dibayarkan oleh peserta JKN lainnya. Selain itu, setiap hari ada ribuan peserta JKN yang menjalani cuci darah, operasi, atau pengobatan penyakit kronis lainnya. Yang biayanya itu butuh dana yang besar ya, King. Semua itu di-cover oleh dana gotong royong tadi. Oh, jadi setiap peserta itu memiliki peran yang penting ya untuk keberhasilan program ini ya, Pet ya? Betul, King. Tidak peduli apakah eh, si A ini seorang karyawan, pedagang, atau ibu rumah tangga, selama kita bayar iuran JKN tepat waktu, kita ikut berkontribusi dalam membantu sesama. Dan yang lebih penting, kita juga memastikan bahwa jika suatu saat keluarga kita membutuhkan layanan kesehatan, itu sudah tersedia. Terus pastikan ada tantangan ya dalam menghadapi segala sesuatu ujian hidup di dunia ini, termasuk dalam menjalankan prinsip gotong royong. Bisa diceritakan, Pet? Eh, ya, tantangan utamanya tingkat kesadaran peserta. Masih banyak peserta yang menunggak iuran karena merasa tidak memanfaatkan layanan kesehatan, geng. Padahal mereka lupa bahwa iuran tersebut sebenarnya untuk membantu orang lain yang sedang sakit atau membutuhkan. Selain itu ada juga tantangan dalam edukasi, yaitu memastikan masyarakat benar-benar memahami prinsip gotong royong ini. Oh, terus solusinya gimana, Pet? Ya, pasti salah satu solusinya ialah edukasi berkelanjutan seperti lewat podcast ini, lewat konten-konten di Instagram kita, lewat pemberian informasi langsung ke desa-desa. Nah, petugas kesehatan juga terus memperbaiki sistem agar memudahkan peserta dalam membayar iuran, seperti menggunakan auto debit, ya gitu. Atau membayar di Alfamart dan Indomaret juga bisa. Oke, makasih ya Fedri atas penjelasan yang sangat detail dan informatif. Saya yakin masyarakat yang mendengarkan Knalpot ini akan menjadi lebih memahami pentingnya prinsip gotong royong dalam JKN dan mengapa membayar iuran secara rutin itu sangat penting. Santai, santai, santai. Terima kasih kembali Baginda. Saya harap kita semua semakin sadar bahwa gotong royong ini adalah kekuatan utama bangsa kita dan memulai JKN. Kita bisa melakukannya secara nyata untuk membantu sesama. Baiklah, itu tadi diskusi kita tentang prinsip gotong royong dalam JKN. Jangan lupa ya untuk membayar iuran JKN setiap bulan sebelum tanggal. 1 sampai 10. Iya, benar sekali. Karena membayar iuran merupakan bentuk kontribusi kecil dengan dampak besar. Sampai jumpa di episode Ekranalpot selanjutnya. Bye-bye.